tauhid rububiyah itu ya kata Rabbun itu, sebagaimana kita berdoa itu Rabbi, Rabbana, nah itu Rabb itu. Rububiyah mengikuti Tuhan. Jadi tauhid rububiyah itu tauhid ketuhanan. Jadi tauhid ketuhanan bahwa adanya dunia ini yang menciptakan adalah Allah. Jadi yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan di antara langit dan bumi atau segala macam isinya ini, menghidupkan seseorang, memelihara seseorang, memberi rezeki kepada seseorang, mematikan, yang menjadikan orang bahagia, susah, dan lain sebagainya, itu adalah tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah ini ada, tidak hanya dimiliki oleh orang Islam. Orang di luar Islam pun, kafir musyrik, kafir jahiliyah, jadi Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, itu sama tauhidnya. Jadi mengakui kalau yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Mereka juga mengakui. Yang memberi rezeki, yang menghidupkan itu Allah. Mereka keyakinannya sama dengan kita sebagai umat Islam. Loh, siapa yang mengabarkan ini? Apa saya? Bukan. Allah memberitahu. Ini tentang tauhid ini. Jadi kalau bisa dilihat nanti oleh adik-adik di dalam surah nomor 29 ayat 61 itu tentang tauhid rububiyah. Itu Allah berfirman, wala in sa'altahum, dan sungguh jika sa'altahum, engkau bertanya kepada mereka. Jadi kafir Quraisy, kafir jahiliyah ini. Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit-langit itu dan bumi, wasakhara samsa wal qamara, dan menundukkan matahari dan qamar, bulan, atau menjalankan, la yaqulunallahu. Nah, mereka akan menjawab Allah. Jadi orang kafir jahiliyah, kafir musyrik, Yahudi, Nasrani kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang memberi rezeki kamu itu siapa? Mereka sepakat menjawab la yaqulunallah, yaitu Allah. Nah, sebenarnya kalau secara bahasa Arab ya, kalau tidak menggunakan lam dan nun tasdid itu sebenarnya sudah kita tahu. Yaqulunallahu, begitu sudah sama. Allah yang menjawab. Tapi khawatir kita umat Islam ini tidak percaya kalau orang-orang mereka itu keyakinannya sama dengan kita. Sampai Allah dalam susunan bahasa Arab itu memberikan kalimat sumpah itu, kalimat penguat, lam dan nun tasdid. La yaqulunallah, sungguh mereka akan mengatakan yaitu Allah. Jadi coba ini. Sama, jadi keyakinan rububiyah sama. Ada lagi ayat yang kedua terdapat dalam surat yang sama, ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'ah. Sungguh jika kau tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan ma'ah, air minas sama'i, dari langit itu, atau disebut hujan. Fa'ahya bihi al-arda, dan menghidupkan dengan air itu al-ardo, bumi. Mimba di mautiha, setelah kematiannya. Jadi siapa yang menurunkan hujan dari langit itu, kemudian dengan hujan itu bumi ini akan subur, tumbuh-tumbuhan. Ya. La yaqulunallah. Mereka menjawab la yaqulunallah, sungguh yang menciptakan itu adalah Allah. Nah, ini dan ada lagi beberapa ayat yang lainnya. Cukup dua saja. Tapi di sini ada yang lebih penting, bahwa setan, iblis itu secara pengakuan kalau Allah itu Tuhannya juga. Bisa dilihat dalam dialog, sebenarnya dialognya panjang itu, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan seluruh jin-jin itu, seluruhnya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Nah, kenapa?
karena iblis itu mengaku ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Tidak pantas saya ini sujud pada Adam. Oh, saya diciptakan dari api, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam dari tanah. Jadi saya lebih mulia, kata iblis. Nah, sehingga Allah usir itu. Fakhrud minha. Keluarlah kamu dari surga. Nah, sehingga iblis itu minta. Qala Rabbi, lah ini kata iblis. Ya Tuhanku. Iblis itu menjawab. Jadi iblis itu mengakui secara rububiyah. Allah itu sebagai Tuhannya. Apa permintaannya iblis? Fa'angdirni, maka tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana orang-orang dibangkitkan. Artinya iblis itu minta umurnya dipanjangkan sampai nanti hari kiamat. Akhirnya Allah ijabah itu dikabulkan. Innaka minal mundari, kata Allah, sesungguhnya engkau tergolong yang ditangguhkan. Nah, kemudian yang kedua, iblis itu marah. Ini gara-gara Adam, sehingga saya itu dikeluarkan dari surga. Awas nanti anak cucumu. Nah, kata iblis di ayat yang 25, di ayat yang 82, surat 38, surat yang sama. Qala, jadi iblis berkata, fabi izzatik, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis. Loh, iblis mengakui bahwa Tuhannya itu Allah dan mengakui kemuliaan Allah. Apa kata iblis? La uqwiyannahum, sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka. Siapa? Adam dan anak cucunya itu, ajmain, seluruhnya. Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa iblis itu secara rububiyah keyakinannya sama, mengakui kalau dia Tuhannya Allah, yang bisa memanjangkan umur juga Allah, sama dengan kita.